Jadi 3 syarat jadi ulama, jadi kiai menurut Kiai As'ad Sukorejo Samsul Arifin. Itu ada 3. Yang pertama harus kaya, yang kedua harus alim, dan yang ketiga harus sakti, mempunyai karomah yang tinggi. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Walillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. آمين وحضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنف المحدثين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Amin. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Walillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' fi rizqi wa barik fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi 'ibadika wa 'azizan bi 'uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawal ya mudhi'an bil amthal walakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqnil hikmah wa ilhamal malaikatul muqarrabin wa 'amalan maqbulan bil laili wan nahari ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad ya rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya rabbi shalli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa bihi astaghfi min kulli da'i wa nuruhu dalilul liqalbi 'inda jali fa ya rabbi matiyani bi sirri hurufi
وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Hud 120. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. صدق الله العظيم. Ayo Pak Yai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan, dan seluruh kisah-kisah, sejarah-sejarah para nabi, naqussu, Allah kisahkan, Allah ceritakan, alaika, kepada engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad, min amba'ir rusuli, dari berita-berita, dari kabar-kabar ar-rusuli, para utusan, para rasul. Untuk apa diceritakan, untuk apa dikisahkan? Ma nutabbitu bihi, ma apa barang nutabbitu bihi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan bihi, dengan cerita-cerita itu, dengan kisah-kisah itu. Apanya yang diteguhkan? Fu'adaka, fu'adnya engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad. Waja'aka, dan telah datang kepada engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad, fi hadhil haqq, fi hadhil haqq, di dalam hal ini semua tentang kisah-kisah para rasul. Al haqqu, itu adalah benar, adalah hak. Wa mau'idatun, dan sebagai mau'idah, pelajaran. Wa zikra, dan sebagai zikir, sebagai peringatan. Bagi siapa? Lil mu'minin, bagi orang-orang yang mempunyai iman di dalam hatinya, khususnya umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kullan, semua, seluruhnya, dari A sampai Z, dari kanjeng Nabi Adam sampai kanjeng Nabi Isa alaihissalam, diceritakan oleh Allah, dikisahkan oleh Allah kepada kanjeng Nabi Muhammad, min amba'ir rusuli, dari berita-berita, dari kabar-kabar perjuangan, pengorbanan dari para rasul. Untuk apa itu dikisahkan? Untuk apa itu diceritakan? Nutabbitu bihi, untuk menguatkan, untuk meneguhkan, untuk mengokohkan, bihi, dengan kisah itu. Apanya yang dikuatkan, apanya yang diteguhkan, apanya yang dikokohkan? Fu'adaka,
Fuadnya engkau wahai kanjeng Nabi. Fuad adalah tingkatan hati yang ke fuad yang ketiga. Tingkatan hati itu ada 5. Yang pertama basir, yang kedua nazir, yang ketiga fuad, yang keempat sir, yang kelima latifah. Yang ditingkatkan oleh Allah, yang diteguhkan oleh Allah, yang dikokohkan oleh Allah adalah fuad, hati yang ketiga. Kalau hati yang pertama basir, melihat mana yang benar, mana yang hak, mana yang salah, mana yang batil. Tingkatan hati yang kedua nazir, memerintahkan, yang baik lakukan, yang jelek tinggalkan. Keputusannya ada di hati fuad. Kalau yang baik kita lakukan, baik kata hati fuad. Namun kalau yang jelek yang kita lakukan, jelek kata hati fuad. Kamu orang baik kalau kita melakukan hal yang baik yang diperintahkan oleh Allah kita lakukan, kita orang baik. Sebagai hakim fuad yang mengetok, kamu orang baik. Apabila kita pelanggaran yang kita lakukan ditok sama hati fuad, kamu orang jelek. Misalnya kita mencuri sandal di masjid, sandalnya jelek ditukar dengan yang baik. Hati fuad bilang kamu pencuri. Sampai kapanpun selama dia ingat pada sandal yang dia curi, hati fuad akan terus menghukuminya dengan sebutan kamu pencuri. Tukang tok itu hati fuad, tukang memutuskan itu hati fuad. Makanya diteguhkan oleh Allah kepada kanjeng Nabi Muhammad, hati fuadnya diteguhkan bahwa apa yang telah ia lakukan adalah benar. Waja'aka, dan telah datang kepada engkau wahai kanjeng Nabi bihadihil haq, bahwa semuanya ini adalah benar, yang engkau lakukan benar. Allah Maha benar menyampaikan kebenaran melalui malaikat Jibril yang hak, yang benar. Yang disampaikan adalah Al-Quran, wahyu dari Allah hak, adalah benar. Dan yang menerima adalah kanjeng Nabi Muhammad juga hak, juga benar. Dikokohkan oleh Allah hati fuadnya kanjeng Nabi, dikokohkan oleh Allah, dikuatkan oleh Allah. Karena memang perjuangan dakwah ini adalah sungguh sangat berat. Jadi cerita-cerita, kisah-kisah adalah benar. Wa mau'izatun, sebagai apa? Sebagai pelajaran. Dalam berdakwah itu pasti ada rintangan, ada halangan besar kecil. Dalam berdakwah itu pasti ada pengorbanan, butuh pengorbanan. Berjuang itu butuh pengorbanan. Mau'izah, ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Jadi berdakwah itu butuh perjuangan. Berdakwah itu butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Tatkala kanjeng Nabi Muhammad berjuang, pasti ada halangan, pasti ada rintangan, pasti ada ancaman, pasti ada yang tidak suka, pasti akan dilalui. Makanya diteguhkan hatinya oleh Allah, hati fuadnya diteguhkan oleh Allah, ditok oleh hati fuadnya bahwa apa yang dilakukan adalah benar. Pantang untuk surut selangkah pun, sejengkal tanah pun untuk memperjuangkan dakwah fi sabilillah.
Mau'idatil hasanah. Dalam berdakwah mengajak ke jalannya Allah harus dengan hikmah, dengan kebijaksanaan, hikmah dengan kesaktian bisa. Hikmah ini bijaksana, hikmah ini dengan kebijaksanaan. Berdakwah disesuaikan dengan siapa yang didakwai. Kalau tingkatan SD jangan bicara bahasa dakwahnya tingkatan universitas, gak nyambung ya. Hikmah bisa diartikan karomah, kesaktian. Jadi kiai itu harus sakti ya. Jadi katanya Kiai As'ad Syamsul Arifin itu kalau jadi kiai itu syaratnya 3. Yang pertama itu harus kaya. Yang pertama itu harus kaya. Jadi kiainya itu kalau ingin didengar, ingin dihargai, harus kaya. Karena yang dilihat oleh orang awam adalah faktor dhahirnya, faktor keduniaan. Jadi harus kaya jadi kiai. Yang kedua harus alim. Dan yang ketiga harus sakti. Jadi 3 syarat jadi ulama, jadi kiai menurut Kiai As'ad Sukorejo Syamsul Arifin itu ada 3. Yang pertama harus kaya, yang kedua harus alim, dan yang ketiga harus sakti, mempunyai karomah yang tinggi. Bil hikmah wa mau'idatil hasanah, dan disampaikan dengan bahasa yang baik. Gak boleh misu-misu, gak boleh marah-marah, gak boleh sumpah serapah. Namanya berdakwah. Dicontohkan, dikisahkan Kanjeng Nabi Musa dengan Kanjeng Nabi Harun tatkala berdakwah kepada Fir'aun dengan bahasa yang layyinan, dengan yang lemah lembut. Padahal Fir'aun adalah seburuk-buruknya manusia, sejahat-jahatnya raja, namun bahasanya tetap bahasa yang lemah lembut. Wa dzikra, dan sebagai peringatan, sebagai pengingat. Kisah-kisah itu sebagai pengingat, biar hati fuad para ulama, para kiai tetap kokoh dalam berjuang. Tatkala ada penolakan, tatkala ada halangan, rintangan, bahkan ancaman yang akan membahayakan dirinya, dijadikan dzikr, peringatan. Harus tetap hati-hati dan waspada. Bagi siapa? Lil mu'minin, bagi orang-orang yang mempunyai iman di dalam hatinya. Jadi orang yang beriman ini ciri-cirinya dia selalu berzikir kepada Allah. Dimanapun, dalam keadaan apapun, selalu berzikir kepada Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ini ciri-cirinya orang yang beriman. Orang yang beriman adalah orang yang selalu berzikir, mengingat Allah. Hatinya selalu tentram tatkala dia berzikir, mengingat Allah. Jadi kalau kita ingin bahagia, ingin hidup damai, tentram, sejahtera, syaratnya bizikrillah, harus berzikir, mengingat Allah. Dalam keadaan apapun, di tempat kerja, di perjalanan, berdagang, bizikrillah, harus disertai dengan berzikir kepada Allah. Kalau ingin hatinya ditenangkan oleh Allah, hatinya dibahagiakan oleh Allah. Ingat ala bizikrillah,
Hanya dengan mengingat Allah tatmainnul qulub, maka hati ini akan bahagia, akan tenang, akan damai. Jadi kebahagiaan itu tidak bisa dibeli dengan harta. Kebahagiaan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Namun kebahagiaan itu akan datang bersemayam di hati orang yang beriman tatkala ia selalu berzikir mengingat Allah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir mengingat Allah, maka hati orang mukmin itu, hati orang yang beriman itu akan menjadi tenang, akan menjadi damai, akan bahagia. Makanya bekerja apapun kita harus disertai dengan berzikir kepada Allah. Yang jadi pejabat berzikir kepada Allah, yang menjadi aparat berzikir kepada Allah. Kalau hidupnya ingin dibahagiakan oleh Allah, kalau hasil dari kerjanya ingin diberkahi oleh Allah, iringi semuanya dengan berzikir mengingat Allah. Lambaian tanganmu dibuatkan tasbih, dijadikan tasbih untuk mengingat Allah. Langkah kakimu dijadikan tasbih untuk mengingat Allah. Hembusan nafasmu jadikan tasbih untuk mengingat Allah. Pandangan matamu, pendengaran kupingmu jadikan tasbih untuk mengingat Allah. Sentuhan kulitmu, terpaan angin yang menyentuh kulitmu jadikan tasbih untuk mengingat Allah, agar hidup kita dibahagiakan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, ditentramkan oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Wa qul, dan katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, lilladzina la yu'minuna, kepada orang-orang la yu'minun, yang tidak beriman mereka, yang tidak mempunyai iman di dalam hatinya, i'malu, kerjakanlah, lakukanlah oleh kalian, ala makanatikum, atas makanatikum, dari tempat-tempat kalian, dari kedudukan-kedudukan kalian. Sebagai apa kalian berlakulah, berbuatlah. Namun ingat, inna amilun, sesungguhnya Allah juga berbuat. Kita mempunyai kehendak, Allah juga mempunyai kehendak. Kita mempunyai keinginan, Allah juga mempunyai keinginan. Namun yang terjadi hanya kehendak Allah. Ana urid wa anta turid, wallahu yaf'alu ma yurid. Aku punya kehendak, engkau punya kehendak, namun yang terjadi adalah kehendaknya Allah. Wantadiru, dan tunggulah oleh kalian. Inna muntadirun, sesungguhnya kami juga menunggu endingnya seperti apa. Makanya kita setiap hari harus pandai-pandai introspeksi diri. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah itu Ghafurur Rahim, yang selalu menunggu kedatangan hamba-hambanya yang tersesat, hamba-hambanya yang keluar dari rel syariatnya, ditunggu oleh Allah untuk kembali kepada Allah. Hamba-hambanya yang melakukan perusakan-perusakan ditunggu oleh Allah. Hamba-hambanya yang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan ditunggu oleh Allah. Ditunggu apanya? Taubatnya. Ingat, walillahi ghaibus samawati wal ardi, dan milik Allah ghaibus samawati wal ardi, kegaiban rahasia yang ada di langit-langit, wal ardi, dan yang ada di bumi. Wa ilahi yurja'ul amru kulluhu, dan kepada Allah akan dikembalikan seluruh perkara, seluruh hal. Oleh sebab itu fa'budhu, maka beribadalah kepada Allah, maka mengabdilah kepada Allah.
Ingat, sebelum mengabdi kita harus tahu terlebih dahulu terhadap siapa yang kita abdi. Sebelum kita menyembah, kita harus tahu terlebih dahulu siapa yang kita sembah. Ma'rifatul ma'bud qoblal ibadah. Kita harus tahu dulu, kita harus bermakrifat dulu, kita harus kenal dulu kepada siapa yang kita sembah sebelum kita menyembahnya. Kita harus tahu terlebih dahulu kepada siapa yang kita abdi sebelum kita mengabdinya. Entar moro-moro salah, yang disembah salah, yang diabdi salah. Katanya Allah yang disembah, Ar-Rahman Ar-Rahim yang disembah. Kenyataannya kelakuannya jauh dari apa yang Allah perintahkan. Katanya Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim yang disembah. Kenyataannya dalam kehidupan kesehariannya yang dituruti adalah ajakan dari syaitonir rajim. Naudzubillah. Jangan sampai salah. Jangan sampai kita mempertuhankan setan dalam kehidupan kita, yang mengajak kepada kerusakan, yang mengajak kepada permusuhan, yang mengajak kepada kebencian, kemarahan, kedengkian. Ingat, itu adalah setan. Jangan sampai kita mengabdi, jangan sampai kita salah dalam mengabdi. Abdilah kepada Allah, jangan sampai kita mengabdi kepada setan. Wa tawakkal alaih, dan bertawakallah kepada Allah. Setelah kita berusaha sungguh-sungguh, beribadah sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, kemudian kita kembalikan semuanya kepada Allah. Tugas kita hanya melaksanakan, tugas kita hanya menyampaikan. Yang menentukan hasilnya adalah Allah. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Wa ma, dan tidaklah rabbuka Tuhan engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad, bighafilin, dengan itu semua ghafilin, lupa, lalai, amma ta'malun, terhadap apa yang kalian perbuat. Jadi Allah mustahil lupa. Yang lupa adalah manusia, tempatnya salah dan lupa ya. Kalau Allah maha mengetahui, baik zahiran wa batinan, Allah itu maha tahu. Besok di yaumil qiyamah akan dikabarkan oleh Allah siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, siapa yang berada di jalannya Allah, diberi petunjuk. Siapa yang tersesat dari jalannya Allah, disampaikan oleh Allah, dikabarkan oleh Allah. Jadi jangan sampai kita salah mengabdi dalam kehidupan kita. Kadang kita ngakunya menuhankan Allah di dalam kehidupan kita, namun kenyataannya kita sering mengikuti ajakan hawa nafsu kita. Bisikan dari setan diterima oleh hawa nafsu, kemudian itu dijadikan hujjah dalam kehidupan. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang
penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.